Para ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Sudah sejak Senin kemarin, pakaian liturgi gereja kita adalah hijau. Karena sesudah pesta pembaptisan Tuhan, gereja masuk ke masa biasa. Dan pada hari Minggu ini ketika memasuki masa biasa mulai yang minggu kedua, apa yang diwartakan gereja? Yang diwartakan gereja terutama dari bacaan Injil adalah bahwa Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Pewartaan ini mengajak kita memperdalam misteri inkarnasi Yesus menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, Yesus betul-betul ingin mengangkat, mengutuhkan dan menyempurnakan martabat kemanusiaan kita sebagai ciptaan yang paling luhur. Dan minggu pertama ini yang diwartakan gereja adalah Yesus menguduskan ikatan perkawinan. Adalah sangat biasa, siapapun orangnya, apapun agamanya, ingin menjalin relasi hidup berkeluarga, berbahagia, bertumbuh dalam cinta kasih. Dan apa yang menjadi hakikat perkawinan pertama-tama tentu saja adalah relasi yang kudus. Ada tembang Jawa, saya masih ingat, dulu saya pernah mencoba menghafal begini. Gegarane wong akraminiku, tutu bondo tutu rupa, namung ati pawitane. Mohon maaf saya tidak akan melanjutkan, takutnya ibu bapak mendung-mendung begini menjadi makin ngantuk. Artinya apa? Pegangannya orang berkeluarga itu bukan wajah, bukan rupa, bukan harta, tetapi adalah hati. Amung ati pawitane, hanya hatilah yang menjadi modal hidup berkeluarga. Tentu saja kita lalu bertanya, hati yang macam apa? Tentu saja adalah hati yang penuh cinta, dan cinta yang bagaimana? Tentu saja cinta yang tulus, mau membangun relasi. Dan hakikat perkawinan pertama-tama adalah cinta yang tulus. Dan cinta yang tulus ibu bapak mensyaratkan satu demi satu. Maksud saya begini, apapun agamanya, kalau hatinya tulus, cintanya kudus, dia hanya berpikir satu dengan satu. Ibu bapak boleh bertanya dalam hati, ketika saling jatuh cinta, adakah ibu bapak berpikir tentang will atau pil, tentang wanita idaman lain atau pria idaman lain? Tidak. Kalau cintanya tulus, hakikat cinta yang tulus mengandaikan satu pria, satu wanita. Itu agamanya apa saja. Dan tak terceraikan itu juga mengacu kepada ketulusan cinta. Cinta yang tulus orangnya waras. Tidak ada orang yang cintanya tulus dan waras merencanakan perkawinan sekaligus merancang perceraian. Tidak ada. Maka menikah satu dengan satu tak terceraikan, pertama-tama ibu bapak, bukanlah ajaran gereja, bukan. Satu dengan satu tak terceraikan mengacu kepada cinta yang tulus, hati yang suci. Lah, baru kemudian dalam misteri inkarnasi, pria wanita yang saling mencintai dengan tulus satu dengan satu tak terceraikan, berjanji membina keluarga bahagia. Ini kemudian diangkat, diambil dan bahkan kemudian disempurnakan oleh Tuhan menjadi sakramen
perkawinan. Maka sakramen perkawinan selalu ada dua unsurnya, yaitu bahan baku sakramen dan yang kedua adalah rahmat. Ibu bapak, kalau sakramen baptis, tanda dan sarananya adalah air. Itu baptis. Baptis yang secara alami manusiawi dipakai untuk membersihkan badan, untuk minum kehidupan kodrati jasmani. Dalam sakramen baptis, air dipakai oleh Tuhan sendiri untuk membersihkan jiwa kita. Kehidupan yang dianugerahkan adalah kehidupan adikodrati, itu sakramen baptis. Lah, kita boleh bertanya, kalau perkawinan, bahan bakunya sakramen perkawinan apa? Ibu-ibu yang berpikiran matrek, mikirnya, wah tanda dan sarana perkawinan itu pertama harus ada cincin berlian. Wah, mohon maaf, itu matrek banget. Lah, bahan baku sakramen perkawinan yang pertama adalah apa? Laki-laki dan perempuan. Pasangannya ini dulu. Secara manusiawi laki-laki dan perempuan ketemu saling mencintai, ingin membina keluarga bahagia dan segala macam. Ini kemudian diangkat, dipakai dan disempurnakan oleh cinta Tuhan agar mereka semakin bukan sekedar bahagia di dunia ini, bahkan juga mereka harus saling menyelamatkan sampai akhir hidup. Maka sakramen perkawinan adalah cinta kodrati yang satu dengan satu tak terceraikan, disempurnakan oleh Tuhan. Mohon maaf karena perayaan Ekaristi ini katanya disiarkan terbatas waktunya 1 jam, saya mau cepat-cepat saja sampai bagian yang terakhir. Kalau khotbah tentang perkawinan bisa panjang ya, karena perkawinan itu diterima sekali, berlaku untuk seumur hidupnya ya kan, ya itu begitu. Yang terakhir sekali saya mau mengatakan begini, jadi ibu bapak, kalau cinta kodrati diangkat oleh Tuhan, pedomannya adalah Tuhan sendiri, seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama. Pernahkah Tuhan Yesus mencoba turun dari salib ketika hidup sengsara? Tidak. Maka dalam kesengsaraan situasi apapun dalam hidup keluarga, suami istri yang dipersatukan dalam sakramen perkawinan diharapkan tidak pernah give up, tidak pernah menyerah satu untuk selamanya. Dan ini adalah ajaran gereja yang diwartakan pada hari Minggu ketika kita memasuki masa biasa. Segi paling dasar dalam hidup bersama yaitu keluarga dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Maka ibu bapak saudari-saudara terkasih, selamat merayakan pesta kehadiran Tuhan makin mendalam dalam keluarga ibu bapak semua, dalam sakramen yang ibu bapak hayati selama hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.